Halo Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan materi PA masa Paskah. Sudah sangat lama kita tidak berjumpa. Bagaimana kabar semua? Semua sehat? Puji Tuhan. Harus sehat, harus semangat, dan pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, kalau kita bersama-sama merefleksikan materi PA dalam PA minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Engkau senantiasa mengurapi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa di dalam pelukan-Mu yang sangat erat. Kami bersyukur pula Tuhan, ketika nafas kehidupan ini masih boleh kami rasakan, kiranya itu semua Tuhan mampu menjadi ucapan syukur kami di dalam kami menjalani hari demi hari. Ada banyak hal Tuhan yang telah kami rasakan, senang, sedih, duka, dan hal-hal lainnya. Kiranya Tuhan juga hadir di dalam setiap musim kehidupan kami. Dan Tuhan, jika sebentar kami hendak bersama-sama merenungkan materi PA mingguan masa Paskah ini, kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus serta hikmat-Mu agar kami dapat merefleksikan materi ini dan kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bersabarlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, materi PA masa Paskah kita di minggu ini bertemakan berani menerima kematian. Berani menerima kematian. Wah, luar biasa sekali temanya. Yang nantinya akan saya bacakan dari Lukas 23 ayat 50 sampai dengan 55. Lukas 23 ayat 50 sampai dengan 55, yang demikian firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita yang tidak hanya membaca, mereka merefleksikan serta menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah iklan di televisi yang mengatakan sebuah slogan, yaitu life is never flat. Life is never flat, yang artinya adalah hidup tidak selalu datar. Berarti ada banyak warna-warni di kehidupan ini yang senantiasa menghidupi kehidupan kita. Suka dan duka, susah dan senang, menjadikan hidup penuh warna, penuh rasa, dan penuh arti yang sungguh luar biasa. Dan untuk menghadapi berbagai keadaan dalam hidup, dalam bacaan kita ini, Yusuf dari Arimatea berusaha melihatkan bagaimana perjuangan dia untuk hadir melihat mayat Yesus dan menyelesaikannya dan menguburkannya dengan kekuatan dan ketekatannya. Dari permenungan ini mendorong setiap orang beriman menjadikan sebuah pergumulan, sebuah ketakutan akan kematian menjadi sarana untuk bertumbuh di dalam iman dan berdoa untuk mendapat hikmat.
dan yang pastinya menjadi tahan uji dari segala situasi. Nah, peristiwa kematian memang menantang kita untuk belajar menerima kehendak Tuhan, walaupun kenyataan hidup berbeda dengan keinginan kita. Kematian memang menyebabkan perpisahan dan duka cita. Namun, duka cita senantiasa menantang kita untuk tahan uji dan bertekun di dalam iman. Duka cita juga dapat menjadi sarana untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal iman kepada Allah, kasih kepada sesama, dan di dalam pelayanan kita. Nah, mungkin kita sebagai orang percaya, kita diajak untuk mengimani bahwa kematian ada dalam kuasa dan rencana Allah. Allah berdaulat baik atas kehidupan kita maupun kematian kita. Dalam tema kita pada hari ini, dalam materi PA Paskah, berani menerima kematian adalah hal yang sungguh luar biasa. Ada banyak, mungkin ada beberapa dari kita yang ketika mendengar kematian sudah, wah, kematian menyeramkan, menakutkan. Tapi inilah terjadi realitas kehidupan kita. Berani menerima kematian merupakan sebuah wujud hal yang luar biasa. Karena kematian orang Kristus merupakan sebuah janji Allah, di mana nantinya Allah akan memberikan pengharapan, keselamatan bagi setiap kita. Nah, dalam materi kita dalam PA minggu kali ini, dalam Injil Lukas 23 ayat 50 sampai dengan 55, menceritakan seorang yang bernama Yusuf. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota di Yahudi. Ia merupakan anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Dalam bacaan kita mengatakan demikian. Dalam proses putusan penghukuman Yesus, Yusuf adalah salah satu orang yang tidak setuju. Dalam Matius 27 ayat 57 disebutkan ia adalah seorang kaya dan telah menjadi murid Yesus. Yusuf menghadap kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus agar dikuburkan secara layak sesuai adat Yahudi pada saat itu. Oleh karena posisi Yusuf sebagai Sanhedrin atau majelis besar Yahudi, maka ia mendapatkan sebuah izin yang mudah. Kemudian Yusuf mengapani Tuhan Yesus dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Lalu Yusuf membaringkan Yesus dalam kubur yang digali dalam bukit batu yang masih baru. Nah, dalam proses penguburan jenazah Yesus, Yusuf dibantu oleh Nikodemus dan para perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea sampai peristiwa penyaliban itu terjadi. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf kepada Yesus pada akhir hayatnya. Yusuf adalah salah satu murid Yesus yang sangat tabah melihat penderitaan Yesus, melihat bagaimana Yesus disakiti, disiksa dengan begitu hebatnya. Namun Yusuf kuat menerima kenyataan pahit itu. Kuat menerima kenyataan yang betul-betul menyakitkan. Kita bisa melihat keterlibatan Yusuf dalam kronologi penghukuman Yesus. Ketika Yusuf dibawa ke sidang mahkamah agama, Yusuf ada di dalamnya karena ia adalah seorang anggota majelis besar. Meskipun Yusuf tidak setuju dengan putusan majelis pada saat itu, tetapi ia tidak punya kuasa mencegah hukuman mati yang ditimpakan kepada Yesus. Ketika bisa dibayangkan pergolakan hatinya, pergolakan batinnya ketika Yusuf tidak setuju dan ingin melepaskan Yesus. Namun Yusuf sendiri tidak mampu karena kalah dengan jumlah suara orang-orang yang banyak pada saat itu. Akhirnya Yusuf pun hanya bisa menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus dan proses kematian yang sebegitu
menyedihkan. Namun setelah semuanya usai, Yusuflah yang kemudian maju ke depan. Di hadapan Pilatus ia meminta mayat Yesus, dan Yusuf sendiri pula yang menurunkan jenazah Yesus dari kayu salib. Kemudian Yusuf meminta dan mengambil mayat Yesus. Dan hal tersebut bukanlah hal yang mudah, hal yang begitu berat. Melihat seorang guru Tuhan yang begitu dahsyat, begitu agung, harus mati di kayu salib. Yusuf harus berani menerima kenyataan sebuah kematian yang menurunkan. Mungkin kalau saya pribadi, ketika saya berada di posisi itu, mungkin saya tidak kuat untuk memegang tubuh Yesus, gemetar melihat semua perjuangan Yesus yang luar biasa. Saya akan sedih, menangis, menjerit, tidak kuasa melihat sosok yang luar biasa harus merasakan kematian di kayu salib. Namun Yusuf berani, Yusuf menerima kenyataan tersebut yang menurunkan Tuhan Yesus. Namun melalui tindakan itu kita bisa melihat bahwa Yusuf tidak lagi takut untuk bersikap dan bertindak, tidak takut lagi terseret dan dianggap sebagai lawan pemerintah Romawi maupun otoritas agama Yahudi. Yusuf tidak takut lagi dianggap najis karena menyentuh jenazah setelah matahari terbenam, apalagi telah memasuki hari Sabat. Dalam kitab Bilangan 19 ayat 11 sampai dengan 16 mengatakan, apabila seorang menyentuh jenazah maka ia najis selama 7 hari. Supaya ia tahir lagi, maka ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketujuh ia tahir. Teman, mengapa kok Yusuf sangat berani? Apa alasannya? Pertama, Yusuf adalah murid Yesus. Ia tahu bahwa dan ia tahu apa yang telah dilakukan oleh Yesus dan penderitaan yang harus tanggungnya. Sekalipun ia tidak kuasa untuk melepaskannya, namun Yusuf dapat menerima keadaan itu dengan baik. Dan kenyataan selanjutnya, Yusuf menyerahkan kubur barunya untuk dipergunakan mengubur jenazah Yesus. Hal itu merupakan penghargaan dan rasa hormat yang paling dalam atas anugerah yang telah diterimanya melalui Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Yusuf merupakan anggota majelis besar yang terkemuka di Yahudi. Kedudukan itu dipergunakan dengan baik. Pastilah Yusuf memahami aturan Yahudi dengan baik, sekaligus ia menghormati Yesus sebagai orang benar dan mengasihinya. Dan ketika peristiwa kematian tidak biasa itu berlangsung di hadapannya, ia tidak lagi gentar. Dan Yusuf tidak menjauh seperti yang lain. Justru ia mengambil bagian terhadap peristiwa kematian yang mengerikan itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa hal itu dilakukan oleh Yusuf? Yang ketiga adalah jika hal ini dihubungkan dengan bahan dasar, kita bisa mendapatkan titik sambungnya, yaitu akal budi yang diterangi dengan kebajikan. Yusuf memakai akal budi yang diterangi dengan kebajikan, sehingga Yusuf pun bisa menghayati sebuah kematian dengan menerima hal yang baik yang telah Yesus berikan. Sehingga Yusuf pun mampu dan kuat untuk menghadapi hal tersebut. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah kebenaran dapat dihayati dari banyak sisi. Kemampuan menghayati kebenaran dari banyak sisi memantapkan budaya setiap kehidupan kita, di mana dalam budaya itu hidup terasa bermakna. Tindakannya itulah yang kemudian mendorong murid-murid, terutama perempuan, membantu Yusuf untuk meringankan tugas penguburan jenazah Yesus. Ketika saat ini temanya adalah berani menerima kematian, Yusuf telah memberikan contoh yang sungguh luar biasa. Yusuf berani melihat dan menyaksikan, karena Yusuf tahu betapa luar biasanya pengorbanan Yesus. Dan saat ini bagaimana dengan kita?
kita berani mengatasi kematian, berani dalam hal menerima kematian. Mungkin dari kita pun juga masih berpikir, kami belum berani menerima kematian, kami belum siap menerima kematian. Tapi kematian tersebut telah Yesus jalani. Yang mati kemudian bangkit, memberikan kita pengharapan. Dan hal inilah yang menjadi keberanian kita untuk menerima kematian menjadi sebuah pengharapan. Dan pengharapan ini yang menjadi sebuah perjalanan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Dan kiranya setiap kita di dalam menghayati masa Paskah ini tetap bertumbuh di dalam iman, menghayati setiap proses kedewasaan iman kita, sehingga kita berani menerima segala sesuatu, menerima kematian, menerima setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang senantiasa menuntun dan memimpin kita di dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami telah belajar dari Yusuf yang berani menerima kematian, berani melihat realitas yang begitu pahit. Walaupun hati teriris, hati menangis karena melihat sosok-Mu yang sungguh luar biasa harus mati di kayu salib. Namun di balik kematian-Mu itu Tuhan, ada sebuah pengharapan, ada sebuah keselamatan bagi setiap kami. Dan kiranya kami Tuhan berani menerima itu di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan firman yang telah kami dengar ini Tuhan mampu kami terapkan, mampu kami jalani di dalam kehidupan ini sehingga kehidupan kami betul-betul berhikmat dari teladan. Tuhan yang makasih, pada kesempatan ini Tuhan kami juga hendak menaikkan doa-doa kami. Kami hendak mendoakan untuk setiap pribadi kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses kehidupan kami. Baik kami adalah seorang pekerja negeri, pekerja swasta, wirausaha, petani, peternak, pensiunan, dan hal-hal lainnya Tuhan yang boleh kami kerjakan. Kiranya Tuhan menuntun setiap proses kehidupan kami sehingga berkat yang boleh kami terima kami pun juga mampu menjadi penyalur berkat bagi sesama kami. Dan kiranya Tuhan senantiasa juga memberikan kami kesehatan sehingga kami mampu terus melayani-Mu dengan kesehatan yang telah Engkau berikan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk setiap eyang-eyang kami di masa tuanya. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kedewasaan iman sehingga eyang-eyang kami di dalam menjalani masa tuanya penuh dengan sukacita yang berasal daripada-Mu. Dan Tuhan, inilah doa dan permohonan kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah materi PA kita dalam minggu ini. Sampai berjumpa lagi di materi PA dan renungan-renungan harian lainnya. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati. Dadah.